siji semua Mariatul Qibtiyah. Wonten ing asmane Qasim Abdullah Ibrahim. Terus putri Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Dengan kampung terus itu kasih banyak yang baru sing baru Qasim ditulis itu bayi. Bukan ada Nabi dikenai Abdul Qasim. Akhirnya tekan jawab lagu anak bareng ibu dan bapak. Anak kula bareng Qasim tekan jawab muni bae. Kanjeng Nabi niku menungso biasa, walaupun tidak seperti lumrahnya manusia, tetap diparingi nama Allah problematika kehidupan. Bahkan ujian-ujian Allah yang diberikan kepada Nabi itu lebih daripada ujian yang diberikan kepada Allah. Ini termasuk menunjukkan bahwa Nabi itu memang diperlihatkan oleh Allah dari sisi kemanusiaan. Dan kembali terbeli ini umatnya orang nyembah kanjeng Nabi. Putrane Nabi sejenenge Zainab. Ujian luar biasa. Ujian percintaan dan keluarga. Zainab garwa ketika Nabi berusia 30 tahun. Kanjeng Nabi diutus yuswa 40 tahun. Zainab garwa kanjeng Nabi yuswa 30 tahun. Dan ketika Zainab garwa niku Nabi urung diutus. Dereng dadi nabi. Saudara Khadijah niku duweni anak jenenge Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi saudara kaya. Cik nom ning sugih, dasar wong bapakne ya sugih, keluarga sugih. Nah itu yang mempenting Zainab binti Rasulullah. Waktu itu kanjeng Nabi diutus. Jadi wong-wong sing nang Mekarana sing akeh do nyembah berhala. Abul Mas bin Rabi niki nek kali Zainab niki satu mbah. Ini dari pihak perempuan. Amarga Khadijah kali bapak yang Abul Mas, kali ibunya Abul Mas, Khadijah binti Walid garwane kanjeng Nabi, kali ibunya Abul Mas bin Rabi kakak beradik. Sepupu tapi dari ibunya.
Akhirnya Abdul Mas dan keluarga meminang ketika Rasulullah waktu itu. Jadi sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi nikah sepupu itu diperbolehkan. Secara agama diperbolehkan. Namun orang paling ngapi orang, maksudnya itu menunjukkan cuma diperbolehkan. Karena ketika menurut kedokteran hanya terlalu dekat bisa jadi kandungannya lemah. Kandungannya lemah. Lucunya mending sepupu itu walaupun bukan mahram, namun bisa menjadi wali nikah alternatif terakhir. Ning sepupu sing saka bapak, sepupu sing saka bapak. Itu ketika rawon wali nikah bisa jadi untuk wali nikah tapi alternatif terakhir, walaupun itu bukan mahram. Kehidupan dari Zainab binti Rasulullah dan Abul Mas bin Rabi bahagia. Sampai terjadinya pengutusan Rasulullah SAW, Nabi berumur 40 tahun. Akhirnya Zainab iman datang kanjeng Nabi, dasar Nabi ibu bapaknya. Tetapi suaminya yang namanya Abdul Mas bin Rabi itu tidak iman kepada Rasulullah, tetap nyembah berhala. Tapi kedua orang ini baik sekali. Kedua orang ini bijaksana sekali. Hidupnya tetap bahagia. Namun beda keyakinan. Sing siji Zainab binti Rasulullah yang memeluk Islam, yang satu Abul Mas bin Rabi dia tidak mau masuk Islam, namun dia tetap kokoh pada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Pada akhirnya terjadilah perang Badar. Terjadilah perang Badar yang mana umat muslim meraih kemenangan walaupun jumlahnya pasukannya sedikit waktu itu, dan banyak tawanan daripada kaum musyrikin, termasuk di dalamnya adalah suami daripada Zainab, yaitu Abul Mas bin Rabi. Jadi Zainab itu Nabi hijrah ke Madinah yang tidak itu kan Zainab. Zainab itu nampak bingung. Terjadi perang juga bingung. Iki perang Badar yang diperangi kaum muslimin dan di situ adalah pemimpinnya bapaknya. Sementara suaminya sendiri ikut memerangi bapaknya. Namun Zainab tidak ada masalah dengan suaminya. Cuma dia berdoa, ya Allah, tetap menangkanlah kaum muslimin, namun jagalah suami saya. Jagalah suami saya. Tetap dia berdoa menangkanlah kaum muslimin. Memang dia putri Nabi, namun dia cintakan suaminya, namun jagalah suami saya. Akhirnya tenang, orang Badar berkecamuk, orang Islam menang. Akhirnya orang musyrikin sing tercekel ditawan, termasuk di dalamnya adalah Abul As bin Rabi, suami daripada
putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi tawanan seperti itu kan nyang-nyangan tebusan. Akhirnya potong golek pondok menebus suaminya, saudara-saudara. Dan Zainab ketika nikah dengan Abul Mas bin Auf itu diberi hadiah oleh ibunya Khadijah binti Khuwailid sebuah kalung. Diberi kalung hadiah dari ibunya. Kalung satu-satunya yang ia punya akhirnya dijadikan oleh Zainab untuk menebus suaminya sendiri. Akhirnya kalunge Zainab sing diwehi ibune nggo nebus garwane sebagai tawanan orang muslim. Ketika utusan daripada orang-orang Mekah yang mau menebus melihat yang dibawa seseorang sebagai utusan Zainab untuk menebus suaminya itu berupa kalung. Kanjeng Nabi kalau mau orang lain iki kalunge Zainab sing hadiah saka Khadijah. Akhirnya kanjeng Nabi pidato karo kaumnya, para sahabat semuanya, apakah boleh kalau Abul Mas bin Rabi ini dibebaskan dengan tanpa syarat, dengan tanpa tebusan, karena dia itu adalah suami daripada anak saya. Sahabat boleh, maka ibu bodoh, iya boleh ya Rasul, boleh. Akhirnya kanjeng Nabi ngomong kalau Abul Mas, kamu kita bebaskan tanpa tebusan. Ini kalung dibawa pulang, tapi ada syarat. Kamu harus berpisah dengan Zainab. Kamu harus berpisah dengan Zainab. Zainab bawa ke Madinah. Zainab bawa ke Madinah. Akhirnya setuju, Abul Mas setuju. Walaupun berat tadi, Abul Mas setuju. Akhirnya dia pulang. Kalung dibawa. Terus cerita karo Zainab. Ini mau bapak mulai ngendika ini bahwasanya saya dibebaskan tanpa tebusan. Ini kalau tak baleno. Saya terima kasih sekali kepada Zainab yang telah menebus saya. Saya tahu bahwa engkau cinta sekali kepada saya. Jadi wong loro niki luar biasa cintanya kalau suami kalau istri luar biasa. Cuman kendalanya beda kan. Jadi ini cinta beda keyakinan. Cinta beda keyakinan. Akhirnya dengan berat hati Zainab dibawa nang Madinah. Karena saking cintanya Abul Mas bin Rabi kepada Zainab dan dia tahu bahwa Zainab ini orang mulia, dia memanggil saudaranya namanya Kinana bin Rabi. Kinana bin Rabi ini Zainab ternonang Madinah. Nanti di kampung perbatasan itu ada yang menjemput dua orang, yaitu Zaid bin Harisah dan sahabat Ansor lainnya. Dua orang nanti ada yang menjemput.
jagalah ini Zainab, jagalah ini Zainab, jangan sampai ada orang yang melukainya, jangan sampai ada orang yang melukai. Akhirnya tenan berpisah. Zainab kali garwane Abdul Mas bin Rabi' berpisah dengan tangisan air mata, karena memang itu saling cinta, saling cinta. Dan sebenarnya tidak ada masalah, masalahnya cuma beda keyakinan. Akhirnya berpisah, diantarlah itu Zainab. Namun di jalan itu banyak gangguan. Di jalan banyak gangguan dari orang-orang kafir Mekah waktu itu. Untane Zainab minggu ditombak. Untane Zainab ditombak sampai untane niku ambruk, Zainab tiba. Dan waktu itu masih hamil Zainab. Karena jatuh dari unta, akhirnya tiba yuk ke kuburan. Ke kuburan itu Zainab. Ke kuburan. Akhirnya ke kuburan, tersudah akhirnya bisa terus jalan sampai perbatasan, sudah disambut dua orang, Zaid bin Harisah dan teman. Sampailah ia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita 6 tahun berpisah. 6 tahun berpisah dengan suaminya. Suami ada di Mekah, Zainab ada di Madinah. Abdul Mas bin Rabi' anane mung sedina umur. Kaya-kaya uripe mung bingung. Mendina mung ngalamu. Iki bener wong Jawa karani garwa iku sigarane no. Bahkan Zainab juga di Madinah sering sakit-sakitan, rindu berat dengan suami. Abdul Mas yang akhirnya suatu ketika perdagangan terjadi, kafilah dari Mekah menuju Syam, termasuk di itu Abdul Mas bin Rabi'. Datang nang Syam sak rombongan, mungkin datang sak rombongan. Masalahnya rasa rombongan bahaya. Ketika pulang dari Syam, membawa dagangan banyak, dicegat oleh kaum muslimin. Hartanya dirampas. Mengapa kaum muslimin kok untuk merampas harta? Karena harta-hartanya kaum muslimin yang ada di Makkah dirampas semua oleh orang-orang kafir. Jadi ketika hijrah ke Madinah, itu ora apa-apa, bondone sing nang kono wis di burayahan bahwa kafir. Jadi orang muslim ini nyegake jane arep njupuk badane dhewek sing kono di rampas. Dan ternyata ketika ada perampasan seperti itu, Abdul Mas melok nanggung. Abdul Mas melok, hartanya semuanya dirampas, tapi orangnya tidak. Orangnya tidak. Abdul Mas bingung, waduh bodoh bunten. Yang mau sing tak kowo iku orang bodoh bunten yang banyak harta titipan dari orang-orang Makkah. Nek bodoh bunten sing apa-apa, bodoh wong Makkah kira-kira. Ini harta titipan bagaimana yang bisa stres itu. Akhirnya sebelum pulang ke Makkah, dia berpikir ini solusinya kudu nemoni Zainab. Ini solusinya kudu nemoni Zainab. Itu belum ada perceraian, mau pisah karena beda ya. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi di waktu malam, boleh Zainab ketemu, sing intinya minta pertolongan
agar hartanya dikembalikan, karena semua itu ada sebagian dari harta-harta milik orang lain. Dia hanya dititipi, dia hanya diamankan. Lah akhirnya kali-kali konangan. Kayak nang masjid boleh nemoni Zainab nang masjid. Kali-kali konangan, terus nang kono kok akeh do medhek. Terus Zainab ngendika, ini Abdul Mas bin Robi itu adalah dalam perlindungan saya dan jaminan saya. Kanjeng Nabi cek sholat ngomong wis medhek sepeda. Ini Abdul Mas bin Robi ada pada jaminan saya dan perlindungan saya. Akhirnya ketika Nabi selesai, kanjeng Nabi ngendika, wong-wong kabeh ada wong ketika minta perlindungan dan ada yang melindungi maka dia dilindungi. Akhirnya dilindungi. Dan dia cuma minta hartanya dikembalikan. Terus kanjeng Nabi omongan Zainab, ya oleh Zainab, ini sudah jadi dulu karena belum halal kok. Selama dia belum bisa untuk berakidah Islam. Ini jadi orang repot. Nikah beda agama itu memang dalam ajaran Islam tidak sah. Tidak sah. Kecuali dia mau menjadi mu'alaf. Kalau dia mau menjadi mu'alaf, oke, dan itu prinsip kita. Konsekuensi logis itu namanya. Orang non muslim juga boleh anak boleh muslim tapi masih agama kita. Gitu juga. Sebenarnya gitu. Jadi itu prinsip kita. Anak kita boleh-boleh saja mempunyai istri dari non muslim asal dia masuk ke agama kita menjadi mu'alaf. Itu Rasulullah yang ngomong. Zainab, kamu belum boleh disentuh oleh suamimu sebelum suamimu masuk Islam. Ini yang menjadi ajaran hukum fikih. Ini untuk repot. Bahwasanya ketika ada suami istri, kok bujuk-bujuk istrinya atau suaminya keluar dari Islam, maka ditunggu 3 bulan 4 bulan. Kalau dia tidak kembali lagi ke Islam, maka terjadilah perceraian. Dan dalam waktu tunggu itu nggak boleh disentuh. Itu sebenarnya seperti itu akidah Islam. Ini jadi tetap repot. Beda agama itu repot, sisi proses alas tetap repot. Makanya pernikahan itu tujuannya ibadah, agar tidak repot. Ini memang jatuh keyakinan. Anaknya mau maju, anaknya mau maju. Akhirnya hartanya Abdul Mas bin Robi dikembalikan semuanya. Terus nang wong nang kono dirayu ya Abdul Mas bin Robi, kamu masuk Islam saja dan harta ini milik kamu semua. Di dalamnya ada harta orang-orang musyrik Makkah. Harta ini milik kamu semua. Kamu masuk Islam saja. Tidak wahai para manusia semuanya, tidak. Ini saya mau pulang dulu ke Makkah. Ini harta yang bukan milik saya kembalikan ke orang-orang Makkah. Akhirnya singkat cerita, ini Abdullah bin Robi kembali ke Makkah. Setelah ke Makkah, terus dia kembalikan harta-harta orang lain. Terus dia berbicara di situ bahwasanya mulai hari ini saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia.
ke Madinah. 6 tahun berpisah dengan Zainab, terus kumpul mana? Kumpul mana? Luar biasa. Dan keduanya saling setia. Keduanya saling setia. Namun ternyata Allah mentakdirkan lain. Setelah setahun hidup bersama lagi dengan Zainab, ternyata Zainab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing mau dipisah 6 tahun, bahasa Nabi kumpul setahun. Sing wadon sing jenengane Zainab putri Rasulullah itu dipanggil yang maha kuasa, luar biasa. Cintanya luar biasa kedua belah pihak. Tapi ya akhirnya inilah ya sebelum keterusannya Mustafa untuk percontohan. Jadi Zainab tetap mukmi agama Islam, Neng Abdul Mas tadinya tidak dalam perjalanan, akhirnya ternyata pasal dari derek masuk Islam. Jadi dari kita, anak-anak kita itu tetap kita jaga untuk berakidah. Namun ketika kok dilarang jujuri non-muslim, boleh-boleh saja asal dia mau masuk ke agama Islam. Kalau tidak mau masuk ke agama Islam, tetap orang tua harus kekeh tidak boleh. Itu seperti itu. Kalau dia mau masuk ke agama kita, oke saja menjadi mu'alaf. Namun dia tetap harus dijaga. Tidak hanya jadi mu'alaf karena suaminya Islam atau istrinya Islam, tapi aturan-aturan dalam Islam itu yang jangan sampai di tengah jalan kok kembali lagi ke agama asal. Karena kalau di tengah jalan kembali ke agama asal, itu orang dikumpul sini. Boleh kumpul kok belum balik mana? Ini kan selera belum balik mana ya? Gimana lagi? Itu ulama mengatakan ketika sudah 3 bulan lebih itu otomatis tercerai. Otomatis tercerai. Itu untuk menjaga sebuah keluarga. Tentunya ketika berbeda keyakinan, berbeda agama, sulit untuk harmonis. Sementara tujuan daripada kekeluargaan, pernikahan itu adalah ibadah. Dan ibadah yang dilupa mulai ya jadi karena perbedaan keyakinan. Non subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.